akibat kualitas air yang tidak baik sehingga menyebabkan yang mengalir ke kotoran rumahnya yang dengan kondisi yang berbusa dan Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dalam konteks pembangunan, penyediaan air bersih menjadi bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Namun, pada kenyataannya, pelayanan air bersih di wilayah perkotaan masih menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan. Kota Bandung, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan air bersih, mulai dari keterbatasan sumber air baku, tekanan lingkungan perkotaan, hingga infrastruktur distribusi yang belum optimal. Salah satu wilayah yang terdampak secara nyata adalah Kecamatan Panjilekan, khususnya kawasan di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Masyarakat di wilayah ini mengalami permasalahan kualitas air bersih yang ditandai dengan kondisi air yang keruh dan berwarna kekuningan. Kondisi ini menjadi ironi karena Panjilekan secara geografis merupakan kawasan resapan air. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara fungsi ekologis wilayah dengan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, permasalahan ini juga tidak hanya bersifat teknis, tapi mencerminkan ketimpangan strategi pembangunan, di mana pembangunan perkotaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman secara merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Solusi pertama adalah pengendalian pencemaran lingkungan. Kondisi air yang keruh menunjukkan bahwa kualitas sumber air tak terpengaruh oleh limbah domestik dan aktivitas pemukiman. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan lingkungan serta mendorong perbaikan sistem sanitasi agar kualitas sumber air dapat terjaga. Solusi kedua berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana, khususnya rehabilitasi jaringan perpipaan PDAM. Banyaknya pipa yang sudah tua dan tingginya tingkat kebocoran menyebabkan air bersih tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Rehabilitasi jaringan pipa menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga kualitas air yang diterima oleh warga. Selain itu, perluasan cakupan layanan air bersih juga harus menjadi prioritas, terutama di kawasan padat penduduk yang belum terjangkau jaringan perpipaan. Masih adanya masyarakat yang bergantung pada sumber air alternatif menunjukkan bahwa strategi pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan pelayanan publik. Di sisi lain, penguatan koordinasi antara PDAM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan agar kebijakan pengelolaan air bersih dapat berjalan lebih efektif. Optimalisasi program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS juga dapat menjadi solusi pendukung bagi wilayah yang belum terlayani secara optimal. Penerapan solusi yang terintegrasi dalam pengelolaan air bersih di Kecamatan Panjilekan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Nah, dari sisi kesehatan, peningkatan kualitas air bersih dapat mengurangi resiko penyakit akibat air tercemar dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih sehat. Nah, dari sisi ekonomi juga, perbaikan layanan air bersih dapat mengurangi beban pengelolaan masyarakat yang selama ini harus membeli air galon, air tangki, atau menggunakan alat penyaring air secara mandiri. Hal ini juga sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, dan penghuni kos yang paling terdampak oleh keterbatasan layanan air bersih. Itu, pemataan akses air bersih juga dapat mengurangi ketimpangan sosial antar wilayah loh. Masyarakat kini tidak lagi dipaksa mencari solusi individual akibat keterbatasan pelayanan publik, sehingga kualitas hidup dapat meningkat secara lebih merata. Dalam perspektif efisiensi pembangunan, permasalahan air bersih di Kecamatan Panjilekan mencerminkan adanya ketimpangan strategi pembangunan. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan antara perencanaan pembangunan dan realitas implementasi pelayanan publik di tingkat lokal. Meskipun kebijakan dan regulasi yang telah tersedia, hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata. Dalam advokasi pembangunan menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan infrastruktur, serta
Pelibatan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan strategi pembangunan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil dan